salam jumpa. Pada video kali ini ya, saya akan menunjukkan salah satu hasil penelitian ya, penelitian kualitatif yang menggunakan NVivo sebagai software pengolahan datanya. Nah, penelitian ini itu adalah penelitian mengenai strategi dari UKM menghadapi perubahan dan juga persaingan di masa pandemi saat ini. Nah, pengumpulan data dari penelitian ini menggunakan wawancara ya, terdiri dari 21 wawancara ya, dengan jumlah informan berjumlah 21 orang dari berbagai macam UKM ya. Namun UKM ini terbagi menjadi 3 sektor penting, yaitu sektor jasa, manufaktur, dan tekno enterprise. Nah, jadi ada 21 hasil wawancara ya, terhadap 21 informan. Lalu hasil wawancara ini diolah menggunakan NVivo. Nah, pengolahannya tentu kalau dalam NVivo itu pasti menggunakan teknik mengcoding ya. Nah, lalu di sini sudah dilakukan pengkodingan ya, pengkodingan dengan dua tema penting, yaitu strategi menghadapi perubahan dan strategi untuk bersaing. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini hasil codingnya seperti ini. Ini adalah tematik coding untuk tahap yang pertama. Nah, di tahap pertama itu seperti ini ya. Oh tidak, ini adalah tematik coding yang sudah fix ya. Oke. Nah, sedangkan ini adalah coding pada tahap pertama ya ini. Jadi ini adalah coding pada tahap pertama untuk menemukan strategi-strategi apa yang digunakan oleh UKM itu ya, baik itu strategi menghadapi perubahan maupun strategi untuk bersaing. Nah, lalu ditemukan banyak sekali ya strategi-strategi ini. Nah, ini yang coding-coding seperti ini itu adalah strategi-strateginya ya. Nah, ini strategi untuk bersaing. Nah, ini kurang lebih seperti ini, banyak sekali ya. Nah, lalu kemudian ini tahap pertama pengkodingan. Lalu di tahap keduanya itu tematik codingnya itu strategi-strategi yang banyak tadi itu dicoba untuk dikelompokkan lagi ya. Nah, dikelompokkan lagi. Misalnya begini, ini mengikuti perubahan. Ternyata strategi mengikuti perubahan ini itu ada beberapa UKM yang mengungkapkan strategi perubahan ya. Nah, ini mengikuti perubahan yang ada ya, mengikuti perubahan yang ada ya. Lalu mana lagi? Nah, itu jadi ada 3. Lalu misalnya beradaptasi dengan kondisi sekarang, itu kan sama saja dengan mengikuti perubahan yang ada ya. Nah, sehingga di tematik codingnya ya, itu coding-coding yang memiliki kemiripan tersebut lalu digabung menjadi satu ya, menjadi ini, beradaptasi dengan kondisi sekarang. Nah, begitupun dengan coding-coding yang lain yang sekiranya memiliki kesamaan, itu di tahap kedua ya, itu nanti digabungkan menjadi satu coding gitu ya. Nah, itu kira-kira tahapnya ya, tahap untuk melakukan pengkodingan. Tahap pertama itu kita melakukan
open coding ya. Jadi kita codingkan terlebih dahulu semua strategi-strateginya ya yang kita dapatkan dari hasil wawancara ya. Kita codingkan terlebih dahulu semuanya. Lalu di tahap keduanya kita mencoba untuk menggabungkan coding-coding yang memiliki kesamaan. Itu kita gabungkan menjadi dalam satu coding. Nah, kira-kira seperti itu ya tahap-tahap pengkodingannya. Nah, itu kalau coding untuk ini ya, untuk strateginya. Lalu kemudian yang dilakukan itu adalah coding untuk casesnya ini. Nah, coding cases ini itu kita mengkodingkan antara lain misalnya kalau dalam pemilihan ini tentu kita codingkan itu informannya. Lalu yang kedua itu sektor bisnisnya. Jadi kan ini kan ada 21 UKM ya. Nah, 21 UKM ini tentu saja itu casesnya ya. Tentu saja itu memiliki nama bisnisnya kan. Nah, misalnya ini ada yang bisnisnya itu bisnis coklat, ada yang bisnisnya bisnis cutting tools, bisnis ekspedisi, nah bisnis plastik dan segala macam. Nah itu, jadi ini nama-nama usahanya ya, bentuk usahanya. Nah lalu kemudian ada yang namanya case classification. Nah di case classification ini kita mengklasifikasikan lagi ya. Kalau di penelitian ini itu mengklasifikasikan ini nama-nama usaha ini ke dalam 3 sektor yang sudah disebutkan di awal, yaitu sektor jasa, manufaktur, dan sektor techno enterprise. Jadi nama-nama usaha tadi itu diklasifikasikan lagi ya menjadi 3 sektor tadi, sehingga jadinya seperti ini. Nah, misalnya tech consulting and IT outsource itu masuk dalam sektor techno enterprise. Lalu plastik itu masuk dalam sektor manufaktur. Lalu perkopian masuk dalam sektor jasa. Misalnya seperti itu ya. Nah, jadi kita klasifikasikan menjadi 3 sektor. Sektor jasa, sektor manufaktur, dan sektor enterprise, techno enterprise. Nah, setelah kita membuat code dan kemudian kita membuat cases, langkah selanjutnya adalah kita melakukan visualisasi ya. Kita melakukan visualisasi penyajian data, kemudian kita menginterpretasikan hasil visualisasi tersebut. Oke, pertama-tama yang akan saya visualisasikan itu adalah strateginya terlebih dahulu. Kira-kira apa saja strategi yang paling sering dilakukan oleh UKM ini ya dalam menghadapi perubahan dan juga dalam menghadapi persaingan di era pandemi seperti ini. Jadi strategi apa ya yang sering dilakukan? Nah, untuk melakukan itu saya kembali ke note. Nah, itu nanti kita menggunakan yang namanya hierarchy chart yang ini ya, hierarchy chart. Nah, tentu saja bisa menggunakan ini, tapi saya akan menggunakan cara yang lain ya, yaitu pertama kita akan melihat strategi menghadapi perubahannya ya. Nah, jadi saya blok semua strateginya, kemudian saya klik kanan, lalu saya pilih visualize, lalu saya pilih hierarchy chart of nodes. Nah, di sini terlihat bahwa ya dari hierarchy chart ini ya terlihat bahwa strategi yang sering dilakukan oleh UKM adalah beradaptasi dengan kondisi sekarang. Nah, jadi ada 5 referensi ya. 5 referensi, ternyata ada 5 UKM ya. 5 UKM itu yang strategi untuk menghadapi perubahannya itu dengan melakukan adaptasi ya, dengan beradaptasi. Jadi beradaptasi itu strategi yang paling sering dilakukan oleh oleh UKM ya. Lalu yang kedua adalah meningkatkan kualitas pelayanan. Nah, ini. Lalu kemudian mengupdate teknologi terbaru
memanfaatkan teknologi, ya, melek sosial media dan sebagainya ya. Jadi itu yang paling sering dilakukan ya, strategi yang paling sering dilakukan itu adalah beradaptasi dengan kondisi sekarang. Itu kalau strategi menghadapi perubahan. Nah, sekarang kita ke strategi untuk bersaing ya, menghadapi persaingan. Sama caranya, kita blok semua, lalu kita visualize, lalu kita hierarki chart. Nah, ternyata strategi UKM untuk menghadapi persaingan itu adalah yang paling sering dilakukan adalah meningkatkan kualitas pelayanan. Saya kira ini wajar ya, karena di mana-mana memang kualitas pelayanan memang harus didahulukan ya. Untuk menghadapi persaingan memang kita harus meningkatkan kualitas pelayanan kita ya, kualitas pelayanan kita. Nah, lalu yang berikut meningkatkan kualitas produk ya. Tentu saja ya, meningkatkan kualitas produk itu memang juga menjadi hal yang penting juga ya. Selain meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan kualitas produk juga hal yang sangat penting ya, untuk suatu UKM itu mampu bertahan dalam persaingan bisnis ya. Nah, itu saya kira ya. Lalu kemudian diikuti oleh strategi-strategi yang lain. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Kita sudah bisa melihat strategi-strategi apa yang paling sering dilakukan oleh UKM dalam menghadapi perubahan dan juga dalam menghadapi persaingannya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan melihat ya, UKM yang ada ini ya, yaitu UKM jasa, lalu UKM manufaktur ya, lalu UKM Tekno Enterprise ini, kira-kira UKM ini melakukan strategi apa ya? Apa yang UKM ini lakukan, yang sering UKM ini lakukan ya untuk menghadapi perubahan dan juga untuk bersaing. Misalnya di sektor jasa itu strategi apa yang paling sering dia lakukan ya untuk menghadapi perubahan dan juga untuk menghadapi persaingan. Lalu di sektor manufaktur, strategi apa yang dia sering lakukan untuk menghadapi perubahan dan juga untuk bersaing. Lalu di sektor Tekno Enterprise juga strategi apa yang sering dilakukan. Nah, untuk melihat hal itu, kita ke menu explore, lalu kita ke cross tab. Nah, pertama-tama kita akan melihat strategi untuk menghadapi perubahan. Nah, jadi sudah masuk ke cross tab ini, cross tab query, lalu kita lihat di sini ada codes. Nah, kita akan pilih codes. Nah, kita klik tanda plus itu ya, tanda plus. Lalu yang pertama-tama kita akan pilih strategi menghadapi perubahannya. Nah, tematik coding pertama, lalu strategi menghadapi perubahan. Nah, oke. Nah, lalu di sini di row-nya itu pilih atribut ya. Kita memilih atribut. Nah, lalu classification atribut sektor. Nah, sektor ini maksudnya ada 3 tadi ya. Sektor jasa, sektor manufaktur, dan sektor Tekno Enterprise. Nah, ini sudah dipilih secara otomatis, lalu kemudian kita run query. Nah, sudah seperti ini ya. Bisa kita membaca menggunakan tabel ini ya, bisa, tetapi akan lebih informatif kalau kita menggunakan chart ya. Nah, ini saya akan menggunakan chart supaya lebih informatif. Nah, akan muncul seperti ini, chart seperti ini. Nah, ini kan chartnya kecil ya, hurufnya kecil, kita sulit membaca, jadi akan saya ekspor dulu saya simpan ke desktop. Saya simpan ke desktop supaya mudah untuk diambil. Nah, ya oke. Ya sudah. Langkah selanjutnya kita akan membacanya ya. Ini. Oke, di sini kita lihat ya. Oke. Nah, di sini kita lihat bahwa ya, misalnya sektor jasa ya, jasa manufaktur ini ya. Nah, ini kan dengan kotak warna biru ya, biru muda ya, sektor manufaktur. Nah, sektor manufaktur ini ternyata strategi untuk menghadapi
perubahan itu adalah beradaptasi dengan kondisi saat ini. Ini kita lihat. Jadi sektor manufaktur lebih menekankan strategi ini, strategi beradaptasi ya, sektor manufaktur ini. Nah, sektor manufaktur ini adalah sektor yang menjual barang ya tentu. Nah, karena dia menjual barang, maka memang beradaptasi ini penting sekali ya. Beradaptasi ini penting sekali. Mengapa? Karena yang namanya barang itu kan akan selalu mengikuti perubahannya, akan selalu mengikuti perubahan. Misalnya kita menjual kamera misalnya kan. Nah, menjual kamera itu kan barang. Nah, atau menjual HP misalnya. Nah, menjual HP ini kan selalu ada HP yang baru, setiap saat itu selalu ada yang baru ya. Selalu ada selalu ada HP yang baru dengan kemampuan yang baru, dengan kualitas yang lebih baru lagi, sehingga tentu di sektor ini mereka harus mampu beradaptasi dengan kondisi-kondisi perubahan seperti itu ya, terlebih dalam perubahan dalam kualitas barang misalnya ya. Misalnya tadi itu penjualan handphone ya. Jadi penjualan handphone misalnya, tentu saja yang menjual handphone ya, sektor usaha yang menjual handphone ini, dia harus selalu beradaptasi dengan kebaruan dari barangnya, kebaruan dari handphonenya. Kalau misalnya yang dia jual itu adalah handphone yang masih jadul misalnya, tentu tidak akan usahanya tidak akan dilirik oleh pembeli gitu kan. Karena pembeli pasti akan mencari, pembeli yang membeli handphone tentu akan mencari handphone yang terbaru ya, dengan kualitas yang lebih baik, sehingga harus bisa beradaptasi memang. Nah, lalu yang berikut adalah meningkatkan kualitas pelayanan. Nah, ini ternyata itu strategi ini paling banyak dilakukan ya. Kita lihat ini kan warnanya biru tua ya, ternyata oleh sektor jasa. Saya kira ini wajar ya, sektor jasa paling sering melakukan strategi ini ya, meningkatkan kualitas pelayanan. Karena memang sektor jasa itu yang dia jual kan adalah jasa ya. Yang dia jual itu adalah jasa. Misalnya jasa pengiriman barang. Tentu saja pengiriman barang ini dia harus meningkatkan kualitas pelayanannya. Misalnya pengirimannya harus tepat waktu ya, misalnya. Terus pengemasan barangnya itu kan harus betul-betul berkualitas ya. Pengemasan barangnya, jaminan keamanan dari pengirimannya, nah itu kan masuk di dalam kualitas pelayanan. Sehingga memang sektor jasa ini paling memperhatikan kualitas pelayanannya ya, sektor jasa ini. Sehingga wajar kalau untuk menghadapi perubahan maka dia harus meningkatkan kualitas pelayanan. Nah, lalu sektor techno enterprise itu dia strategi yang dilakukan adalah mengupgrade teknologi terbaru. Saya kira ini wajar ya, karena ini kan sektor techno enterprise. Sektor ini berjalan dengan kekuatan teknologi itu ya. Dia berjalannya usaha ini itu didukung oleh teknologi, sehingga memang sektor ini perlu untuk selalu mengupdate teknologi terbaru supaya apa yang ia jalankan, bisnis yang dijalankan itu tetap berkembang ya, tetap stabil perkembangannya. Nah, jadi saya kira wajar. Nah, itu kira-kira ini yang bisa dibaca seperti itu ya. Nah, ada juga strategi-strategi yang ternyata tidak dilakukan ya.
Misalnya apa? Misalnya ada yang dilakukan oleh sektor yang ini, tapi sektor yang lain tidak melakukan itu ya. Misalnya ini meningkatkan kinerja karyawan. Nah, itu ternyata hanya dilakukan oleh sektor jasa ya. Meningkatkan kualitas branding, sektor jasa. Menjaga kualitas produk, sektor jasa. Nah, ini unik ya. Menjaga kualitas produk ini dilakukan oleh sektor jasa ya, tapi tidak dilakukan oleh sektor sektor manufaktur ya. Padahal sektor manufaktur ini kan menjual barang ya, tentu dia harus menjaga kualitas produk. Tapi ya tidak apa-apa, ini kan hasil penelitian ya. Jadi seperti itu ya. Nah, ini strategi untuk menghadapi perubahan. Oke, langkah selanjutnya kita akan menganalisis strategi untuk bersaingnya ya. Ini saya tutup dulu. Lalu kita ke cross tab lagi. Kita pilih strategi untuk bersaing ya. Tematik coding, lalu strategi untuk bersaing. Nah, ini secara otomatis ya. Lalu kita run query, lalu kita pilih chart lagi, lalu kita pilih ini. Nah, ini kita export lagi, preview itu masukannya. Nah, yang ini ya. Oke. Nah, di sini kita lihat ya. Kita lihat ada yang ya, chartnya itu panjang ini ya. Nah, ini ternyata di strategi meningkatkan kualitas pelayanan. Nah, ini kita lihat yang kotak persegi panjang biru ini adalah sektor jasa. Nah, artinya sektor jasa ini itu strategi dia untuk menghadapi persaingan itu adalah meningkatkan kualitas pelayanan. Dan ini adalah sesuatu yang wajar ya untuk sektor jasa. Karena dia menjual jasa, sehingga dia harus selalu meningkatkan kualitas pelayanannya kalau ingin bersaing dengan kompetitornya. Nah, tentu dia harus meningkatkan kualitas pelayanannya. Nah, itu. Lalu untuk meningkatkan kualitas produk itu adalah sektor manufaktur. Nah, ini adalah wajar ya. Ini kita lihat yang biru muda ini kan adalah sektor manufaktur ya. Nah, ini juga wajar karena sektor manufaktur ini yang dia jual itu adalah barang, sehingga dia harus selalu meningkatkan kualitas produknya atau kualitas barangnya kalau ingin bersaing dengan kompetitornya. Jadi ini hal-hal yang wajar. Nah, lalu untuk teknik enterprise ini, apa namanya? Seimbang ya. Jadi strategi-strategi yang dilakukan itu seimbang, tidak ada yang menonjol ya, tidak ada strategi yang menonjol yang dilakukan untuk bersaing gitu. Misalnya bergerak lebih cepat dari yang lain. Nah, jadi strateginya itu seimbang ya, tidak ada strategi yang lebih menonjol dari strategi yang lain. Nah, dia melakukan strategi bergerak lebih cepat, dinamis dalam berbisnis, memantau perkembangan, membantu customer, mengembangkan soft skill, mengupdate teknologi ya, meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan kualitas pelayanan ya, menjaga keunikan. Nah, jadi kira-kira begitu ya. Nah, meningkatkan kualitas pelayanan itu 3 sektor ini semuanya menerapkan strategi itu ya, baik itu manufaktur, jasa maupun tekno enterprise. Karena kita lihat ini ada 3 warna kan di meningkatkan kualitas pelayanan. Artinya kualitas pelayanan ini itu menjadi hal yang penting untuk sektor-sektor ini ya, baik sektor jasa, manufaktur maupun tekno enterprise. Nah, itu menjadi hal yang penting. Nah, sedangkan di meningkatkan kualitas produk itu strategi yang dilakukan oleh sektor jasa maupun sektor manufaktur ya, walaupun memang manufaktur yang lebih mendominasi ya strategi ini, tapi itu tidak dilakukan oleh sektor tekno enterprise ya.
karena memang sektor techno enterprise ini dia mungkin tidak terlalu melihat soal ini ya untuk meningkatkan kualitas produk. Tapi kalau sektor jasa memang dia juga harus melihat soal kualitas produk ya, kira seperti itu. Nah, jadi seperti itu hasil interpretasinya ya. Mungkin dari ini ya masih ada banyak yang bisa kita interpretasikan ya. Tapi kira-kira seperti itu cara menginterpretasikan chart-chart ini ya, hasil visualisasi ini. Oke, saya kira demikian video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Kita tahu bahwa NVivo itu bisa ya. NVivo ini sangat bermanfaat sekali untuk kita melakukan analisis atau mengolah data kualitatif kita ya. Sangat bermanfaat sekali karena dengan NVivo ini selain kita bisa mengolah data kita juga bisa menginterpretasikan dan menganalisis data kita yaitu secara lebih mendalam ya, secara lebih mendalam hal-hal yang mungkin tidak kita temukan kalau misalnya kita melakukan olah data ini secara manual. Itu dapat kita temukan ketika kita melakukan olah data ini menggunakan software NVivo ini, sehingga hasil analisisnya akan lebih mendalam kalau kita bandingkan dengan kita menggunakan analisis secara kualitatif ya. Nah, jadi saya kira seperti itu. Oke, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikannya.